Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Anita di Biologi Lintas Minat. Kemarin kalian sudah mendapatkan tugas dari Bu Anita mengenai apa itu sel, kemudian macam dari sel, dan kemudian organela ya, dan fungsinya. Nah, kita lihat peta konsep saat ini. Sel hidup atau living cell berdasarkan mind mapping yang Bu Anita ambil dari internet ini, kita bisa melihat mulai dari strukturnya, bisa lihat tanda panah ke bawah. Struktur dari sel itu sendiri ada dua macam sel, yaitu animal cell atau sel hewan dan plant cell atau sel tumbuhan. Apa yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Untuk sel tumbuhan, plant cell, memiliki vakuola, memiliki kloroplas, dan memiliki rigid cell wall atau dinding sel, di mana ketiga organela ini tidak dimiliki oleh animal cell atau sel hewan. Kemudian organela apa saja yang ada di dalam sel itu sendiri? Baik sel hewan maupun sel tumbuhan pasti memiliki nukleus inti sel, kemudian nuklear membran atau membran inti sel, terkhusus pada sel eukariotik ya, kemudian sitoplasma, kemudian dinding sel untuk sel tumbuhan, kromosom, badan Golgi, lisosom, retikulum endoplasma, ada yang raw, ada yang kasar, atau ada yang smooth, yang halus. Retikulum endoplasma yang raw itu yang kasar, terlihat bintik-bintik hitam yang menempel pada retikulum endoplasma itu karena ada ribosom yang menempel. Kemudian ada juga organela yang terakhir yaitu mitokondria. Baik, setelah kita membahas mengenai struktur dasar dari sel hidup itu sendiri adalah penyusun dari jaringan organ form of tissue. Jadi sel itu sendiri adalah penyusun dari jaringan. Kemudian jaringan sendiri nanti akan dibedakan menjadi beberapa macam. Kemudian bentuk jaringan berdasarkan sel penyusunnya. Kemudian ada ukuran dari sel tersebut. Dan kemudian sel sendiri ada yang berdiri sendiri, single cell organism. Seperti contohnya yaitu bakteri. Baik, setelah memahami mengenai dasar, kemudian kita melihat mengenai tipe dan fungsinya. Pada hewan, sel bisa menyusun otot, atau sel ini juga bisa kita temui di sel darah merah maupun sel darah putih. Kemudian pada nerve cell atau sel saraf dan sel-sel yang lainnya. Pada tumbuhan, sel itu bisa membentuk xilem, kemudian bisa membentuk rambut akar dan lain-lain. Untuk pembentukan sel sendiri atau creation of cell ada dua macam, yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan atau pembentukan sel secara mitosis ini pembelahan yang terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin, seperti pembentukan sperma dan sel telur, atau pada tumbuhan pembentukan putik dan serbuk sari. Kemudian untuk proses sel sendiri, di dalam sel itu sendiri akan mengalami proses yang namanya osmosis, difusi, dan transport aktif. Untuk proses osmosis, difusi, dan transport aktif akan dibahas di transport membran. Baik, untuk sel sendiri strukturnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Anita.
Di sini ada contoh gambar retikulum endoplasma, badan Golgi, mikrofili, nukleus atau inti sel, kemudian mitokondria, membran sel, dan lisosom. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan. Tugas kalian silahkan gambar ini kalian gambar ulang pada kertas HVS atau buku gambar, kemudian identifikasi bagian-bagian yang ditunjuk dengan melihat apa yang sudah kalian jawab pada minggu kemarin. Mana organela yang disebut retikulum endoplasma, mana yang disebut mitokondria, mana dinding sel. Maaf, ini dia sel hewan tidak ada dinding sel ya. Kemudian ada yang namanya sitoplasma dan lain-lain. Untuk ini adalah gambar sel tumbuhan. Tugas kalian juga sama, silakan digambar ulang dan kemudian sebut bagian-bagian yang ditunjukkan pada gambar. Nah, perlu kalian ketahui gambar mengenai struktur membran sel seperti ini. Struktur membran sel tersusun dari lipid bilayer, artinya lapisan lemak yang mengganda. Ada yang bagian berhubungan dengan luar sel dan ada bagian yang berhubungan dengan dalam sel. Nah, di antara fosfolipid bilayer ini ada protein-protein yang menempel. Protein yang menempel di permukaan disebut protein perifer. Namun ada juga protein yang menembus dari luar sampai ke dalam disebut protein integral ya. Biasanya digunakan sebagai transport membran. Kemudian pada protein-protein ini juga ada karbohidrat, rantai karbohidrat yang menempel, yang ditunjukkan pada gambar berupa rantai biru, sehingga protein yang ditempeli oleh karbohidrat disebut glikoprotein. Begitu. Baik, untuk selanjutnya ini adalah transport membran. Transport membran dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Bisa kalian lihat di situ sudah ada keterangan bahwa gambar yang ditunjuk angka 1 menunjukkan transport aktif. Mengapa disebut transport aktif? Karena membutuhkan energi yang berupa ATP, adenosin trifosfat. ATP ini adalah energi yang dihasilkan dari dalam sel. Nah, untuk perpindahan molekul-molekul dari luar sel ke dalam sel, jika membutuhkan ATP, sehingga disebut transport aktif. Berbeda dengan transport pasif. Transport pasif tanpa membutuhkan energi. Bisa ditunjukkan pada gambar nomor 3 dan nomor 4. Jadi transport pasif ada dua, yaitu macamnya difusi seperti nomor 3 dan kemudian difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Apa bedanya antara difusi dan difusi terfasilitasi? Difusi ini nomor 3 tanpa membutuhkan bantuan protein, sedangkan nomor 4 difusi terfasilitasi membutuhkan protein sebagai jalur perpindahan molekul. Baik anak-anak, demikian PowerPoint atau materi kita pada hari ini. Tugas kalian ada dua, menggambar bentuk sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian mengidentifikasi bagian-bagiannya. Tidak perlu menulis ulang fungsi-fungsinya, hanya menyebutkan bagian-bagiannya saja, kemudian difoto, kemudian kirim ke Google Classroom.
Jika tidak bisa, bisa dikirimkan melalui WA Bu Anita atau email Bu Anita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.